membahas 3 materi, yaitu skalar, vektor, dan panjang vektor. Materi pertama, skalar. Skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah. Contohnya adalah luas, temperatur, tekanan, dan tegangan. Sedangkan kalau vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Contoh vektor yaitu gaya dan kecepatan. Kenapa gaya disebut dengan vektor? Kalian ingat di pelajaran IPA pas di kelas SMP? Nah, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan benda yang terjatuh dari atas dan ke bawah. Kenapa? Karena dia ada gerakan. Gerakannya arahnya menuju ke bawah. Lebih pahamnya, mari kita lihat di kegiatan 3.1. Menurut kalian, di 3.1 itu yang skalar itu area awannya atau enggak, temperatur atau suhu di lautnya, atau dua buah kapal ini yang dimaksud dengan skalar? Ya, betul sekali. Yang contoh skalarnya adalah suhu di area lautnya. Nah, kalau vektor yang mana? Iya, dua buah kapal ini. Kenapa dua buah kapal ini termasuk sebuah vektor? Karena dia arahnya mengikuti arus air di laut. Arus air di laut itu kan dia sangat satu arah ya. Nah, satu arah dia. Sedangkan kalau suhu itu suhunya tergantung cuaca. Nah, secara bentuk notasi sebuah vektor itu di atas huruf itu ada tanda panah atau enggak garis. Menurut kalian contoh 4 notasi ini di vektor R2 atau R3? Ya, betul. Ini termasuk kedua-duanya. Kenapa? Karena jadi kalau di S3 itu hurufnya bukan 3. Karena kan yang huruf awal itu menunjukkan vektor titik awalnya, dan yang huruf yang kedua itu menunjukkan vektor akhir. Nah, jadi untuk vektor, notasi vektor di R3 itu bukan 3 huruf, tetapi cukup 2 saja. Nah, kalau yang satu gimana? Nah, satu pasti dia mempunyai besaran dan arah. Nah, yuk kita lihat secara gambarnya ya. Jadi, cara gambar ada gambar vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D, terus vektor F dan vektor E. Menurut kalian yang vektornya sama yang mana? Ya, betul sekali, di vektor C dan D. Kenapa? Karena dia mempunyai panjang vektor yang sama, namun arahnya berbeda. Nah, kalau A sama B, jadi pada intinya, jadi kalau yang C dan D itu merupakan panjang vektornya itu bernilai sama, namun arahnya berbeda. Jadi untuk secara gambarnya adalah panjang vektor C dan D itu bernilai sama. Kan, pokoknya kalau arahnya ke atas ataupun ke kanan itu arah vektornya bernilai positif. Sedangkan kalau kiri dan ke bawah itu vektornya bernilai negatif. Oke? Nah, kalau secara gambar dalam koordinat kartesius, jadi ada sebuah titik koordinat A, yaitu dari X1
dengan Y1 dan titik koordinat B diperoleh dari X2 dan Y2. Jadi ditarik garis nih. Nah, karena kan saya pengennya, kenapa Bu tanda panahnya ke B? Karena saya pengennya adalah vektor AB. Jadi arahnya di titik akhir. Nah, ini kan baru dapat arahnya ya. Sedangkan kalau vektor itu harus ada besarannya. Nah, buat mencari besaran vektor AB itu rumusnya adalah X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Mari kita kerjakan contoh soalnya. Titik koordinat yang pertama adalah 2, min 1 dan titik koordinat yang kedua adalah 4,3. Nah, buat mencari vektor AB itu buat X2 nya itu 4 atau 2? Ya, betul. Nah, buat yang X1 nya berapa? 2. Terus yang Y2 nya min 1 atau 3? Betul sekali, 3 dikurang sama min 1. Ini. Jadi hasilnya berapa? 4 kurang 2? Betul, 2. 3 dikurang min 1. Min kali min berapa? Betul, 4. Jadinya besaran vektor AB adalah 2,4. Titik koordinat P adalah 4,5 dan titik koordinat Q adalah 3,3. Lalu vektornya berapa? X2 nya tadi berapa? Ya, 3 dikurang 4. Lalu 3 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah min 1, min 2. Kemudian kamu baca gambarnya. Dan contoh 1, kita gambar koordinat kartesius. Di sini saya menggunakan buku milimeter block karena dia sudah ada garis-garisnya ini, jadi saya tidak perlu skalanya. Ikutin aja garis-garis kotak-kotak ini dan dia lebih kecil-kecil. Nah, buat titik koordinat A adalah 2,1. Nah, kita gambar nih titiknya. 2,1, X-nya positif dan Y-nya negatif. Di sini A. Kemudian titik B-nya 4,3. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3. Berarti di sini gampang kan? Karena sudah ada garis-garisnya. Kemudian kita tarik garis. Nah, arahnya kemana? Di titik A atau titik B? Ya, betul, arahnya di titik B karena titik akhirnya adalah B. Terus besar vektornya dihitungnya dari mana, Bu? Oke, kita lihat di sini. Di sini kan yang X-nya adalah 2. Coba kalian lihat di sini kan mulainya 4 ya. 1,
Betul tidak? Iya, 2 ya. Kemudian D-nya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Benar tidak 4? Jadi terbukti ya secara gambar. Nah, dasar vektornya adalah 2,4. Dan dia arahnya adalah positif. Sedangkan gambar yang kedua adalah 4,5. 4,5. Ya, di sini P, kemudian 3,3. Sini ya. Nah, kemudian sini kita terus klik, lalu kita tarik garis. P-nya kan mulainya dari awal ya, berarti di sini 1, 2. Jadi hasilnya adalah -2. Iya betul tidak -2? Betul ya. Kemudian kan mulainya dari P, berarti di sini 1. Jadi di sini -1. Betul tidak? Tadi saya bilang kalau dia arahnya ke bawah dia adalah negatif, dan kalau ke kiri dia negatif. Jadi sesuai ya gambar dan ini. Nah, panjang vektor artinya adalah panjang segmen garis yang dinyatakan vektor. Jadi ini kan sebuah vektor. Jadi nilai panjangnya ini kita hitung. Nah, notasinya adalah panjang vektor AB. Itu tandanya ada garis. Saya kotakinnya ada garis kanan dan kiri, dan atasnya ada sebuah garis juga. Nah, secara gambar gini. Di sini saya mau menyatakan vektor V. Nah, di sini saya bantu garis bantu. Di sini F1 dan F2. Nah, kira-kira masih ingat tidak? Ini bentuk apa? Segitiga apa? Iya, betul, segitiga siku-siku. Nah, kalau buat mencari garis sisi miring itu menggunakan apa? Ya, menggunakan rumus Pythagoras. Itu F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, menurut kalian kalau misal R3 ya udah tinggal ditambahin aja F3 dikuadratkan. Misalnya saya ingin mencari nilai F1. Ada yang tahu buat mencari nilai F1? Nah, di sini kasih tambahan sudut. Ya, pakai bantuan rumus trigonometri. Ada yang masih ingat? Jadi kalau misalnya ditambahkan sudut, kita rumusnya pakai rumus trigonometri. Nilai sin itu gimana? Ingat aja, demi itu bernilai dengan F2 dibagi nilainya adalah vektor F. Terus cos sami sampingnya berapa? F1 dibagi panjang vektor V. Kemudian tan yaitu F2 dibagi F1. Nah,
Jadi kalau buat mencari nilai F2 yaitu sin alfa dikali panjang vektor V. Sedangkan kalau buat mencari F1 sama dengan cos alfa dikali panjang vektor V. Sedangkan kalau tan itu buat mencari sudutnya adalah tan inverse kali F2 dibagi F1. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita kerjakan contoh soalnya ya. Vektor AB adalah 3,4, tentukan panjang vektor AB. Panjang vektor AB jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian berapa? 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 16. Jadi 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa nak? 5. Jadi panjang AB adalah 5. Kemudian untuk gambarnya seperti ini. X-nya 3. Saya mulainya dari sini. 3. Di titik 1. 1, 2, 3. Kemudian Y-nya adalah 4. Titik 1, 2, dan Y-nya berapa? 4. Jadi mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi mulainya yang titik awalnya adalah di sini A, titik B-nya di sini. Oke. Kemudian tarik garis. Nah, arahnya di sini ya. Coba kalian cek. Coba ya. Panjangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5.